informasi sebelum kita mendengarkan tausiahnya Ustaz Asmoro. Namun demikian, monggo untuk menjaga agar kajian kita bisa tertib, kemudian sesuai dengan anjuran banyak pihak, terutama di pihak Gus Covid-nya, di kepolisian maupun dari TNI. Kami mohon agak maju lagi dan memberikan kesempatan yang mungkin berdesakan bisa menggeser biar tidak terlalu berdekatan. Ya, monggo. Kemudian yang mungkin sudah tidak kebagian di dalam, kami mohon dengan sangat nanti tidak merasa hormat kami mohon untuk bisa di luar yang sudah kita siapkan juga. Alhamdulillah nih dari kepolisian sudah rawuh juga di Bapak Polisi, kemudian Bapak TNI mengawal acara kita, sehingga harapannya mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang belum dapat tempat kami silahkan bisa maju lagi, terus kemudian diberikan jarak monggo. Yang putri, kami mohon bisa maju lagi, monggo. Ibu-ibu atau mbak-mbak, monggo maju lagi biar yang di belakang bisa masuk juga dan tidak terlalu penuh ya di belakang. Monggo agak maju lagi. Yang putri, jamaah putri atau jamaah yang akhwat, monggo ibu ya. Oke. Ya sekali lagi di kajian kita untuk lebih tertib dan kita bisa sesuai yang diinginkan dari petugas keamanan maupun Gus Covid, kami mohon dengan sangat apa yang menjadi aturan kita taati, sehingga harapannya kajian kita tetap bisa berjalan atau berlangsung terus. Ya, mari kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum billahi yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, jemaah rahimakumullah, ikhwan fillah rahimakumullah. Malam hari ini sesuatu yang luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita semuanya. Terbukti beberapa waktu mungkin mendung dan terasa mau pemberian, tapi Allah karuniakan mudah-mudahan sampai selesai keadaan seperti ini dan nyaman kita kajian di Nurul Islam ini. Dan lupa salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah mendapatkan syafaat nantinya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, sebelum kajian kita mulai, perkenankan kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, sesuai dengan jadwal yang telah kita susun, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami hadirkan beliau Ustadz Asmoro Kurniawan ya. Materi kita, materi keluarga Samarah. Sempat mungkin tadi kita was-was sampai jam sekian belum datang Ustadz ya. Tapi alhamdulillah bisa sebelum jam 8 ya. Kesibukan beliau mungkin dari pagi sampai siang tadi ngisi juga di Klaten Ustadz ya. Ya, alhamdulillah bisa juga membersamai kita semuanya di kajian ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, untuk kajian pekan depan itu nanti insya Allah bersama Ustadz Mas'ud Izul Mujahid LC. Jadi pekan keempat ya. Jadi bulan Oktober ada 5 pekan. Bulan kelima nanti insya Allah bersama Ustadz Abu Fatihah, dan pekan ke-6 pekan pertama di bulan November insya Allah nanti bersama Ustadz Kiai Haji Imtihan Syafi'i ya. Jadi sekali lagi untuk pekan depan, pekan ke-4 itu bersama Ustadz Mas'ud Izul Mujahid LC, pekan kelimanya Ustadz Abu Fatihah, pekan pertama bulan November nanti insya Allah bersama Ustadz Imtihan Syafi'i. Berikutnya kami sampaikan untuk sekian kalinya, mohon dengan sangat bisa dibantu kami dari panitia nulis nih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kami bisa menyelenggarakan ini karena mungkin ini berkali kali kami sampaikan biar ini tidak terjadi kesalahpahaman kami dengan
pihak keamanan, karena pekan kemarin kami sempat ya didatangi beliau, sempat juga ingin diminimalkan jamaah, tapi kami sempat nego Pak. Kami di sini harus ngaji, jadi setiap waktu kita nggak ngaji, maksud kita nggak bisa ngaji. Yang di sana bisa demo, bisa dengan banyak, maksud kita cuma sekian nggak boleh. Kita sempat diskusi, alhamdulillah malam hari ini kami dikawal Pak. Ini dikawal dari kepolisian, tidak dari ini, tapi dari Polres dan dari TNI, dari Kodim. Jadi sekali lagi mudah-mudahan acara kita ini bisa terus terselenggara ya, dengan catatan kita bisa mematuhi daripada protokol kesehatan, yang mana mungkin banyak dari sebagian kegiatan-kegiatan di luar di sana mungkin belum bisa dilaksanakan gara-gara mungkin terkait dengan kondisi seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kami sampaikan informasi juga biasanya untuk yayasan kami Nurul Islam membuka beberapa amal kebaikan ya, amal soleh, diantaranya ada sedekah sayur dan bahan pokok yang kita sampaikan nanti kepada Bapak Ibu. Monggo setelah pulang ini nanti bisa diambil, bisa mengambil ya, bisa mengambil. Mungkin kalau nggak malam besok pagi insya Allah bisa ya, mungkin sekitar sini. Jadi kalau sambil pulang kajian silahkan diambil. Panjenengan bisa mengambil, panjenengan juga bisa mengisi, artinya memberikan biar nanti sama-sama kita menikmati. Kemudian selain itu juga kita ada wakaf Al-Quran. Alhamdulillah permintaan luar biasa dari berbagai daerah ya, ada permintaan 500-an permohonan, dan ini baru baru sekian sepersekian yang kita penuhi insya Allah. Jadi sekali lagi kami nggak bisa berjalan sendiri, kami ingin menggandeng ini menjadi amal soleh kita semuanya, monggo kita bersama-sama. Kemudian berikutnya kami juga ada beberapa amal soleh lainnya, yaitu diantaranya sedekah atau donasi air bersih di daerah Parangbuito. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pekan ini, akhir pekan ini, mohon maaf, tanggal 17, 18 hari Sabtu sama Ahad ya, kita ada kegiatan camp atau mabit nuris di Lau Resort. Jadi Bapak Ibu monggo, ini tidak hanya untuk keluarga besar nuris ya, jadi panjenengan umum nih ya. Jadi beberapa jamaah kita kemarin di tanggal 26-27 itu mengikuti, alhamdulillah ya. Monggo ini bisa panjenengan mengikuti, daftar kepada kami nanti insya Allah, karena tempat dan fasilitasnya terbatas, oleh sebab itu kami mohon untuk bisa konfirmasi lebih awal. Demikian beberapa hal yang kita sampaikan sebagai mukadimah pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya yang hadir di sini, serta Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semuanya. Amin. Mari kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lengkapnya kepada beliau Ustaz Tri Asmoro kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna syarikum. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan rencana kita bisa berkumpul di sini untuk meluangkan waktu barang 1 jam ke depan untuk mengkaji beberapa informasi yang berkaitan dengan mengelola keluarga agar menjadi keluarga yang kita dapatkan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan apa yang kita jalani nanti bisa memberikan manfaat dan apa yang kita jalani menjadi amal soleh kita di seluruh Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, 1 bulan yang lalu ketika kita mengkaji hal ini, yaitu akar masalah dalam keluarga, saya sudah membahas baru 1 poin, sesuatu yang tampak sepele tapi berpotensi besar untuk menghancurkan rumah tangga kita, yaitu apa yang saya sebut dengan bahaya laten, bahaya yang tidak terlihat tetapi sebenarnya dia berpotensi, yaitu perbedaan visi di dalam pernikahan. Saya katakan kemarin bahwa kisah tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah kisah tentang laki-laki yang menikah ketika belum menjadi nabi. Sebenarnya istri mereka perempuan baik-baik. Saya katakan kemarin,
bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua istri ini berkhianat kepada suami mereka dengan mengatakan mazanata, mereka berdua tidak berzina. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan mabagot imra'atuna bitqatu innama khiyanatu mafiddin. Tidak ada satu istri Nabi pun yang cacat moral. Sesungguhnya pengkhianatan istri Nabi adalah dalam masalah agama. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa Nuh itu ketika mengaku menjadi nabi, istrinya tidak mengimani hal itu. Dia tidak mengimani kalau Nuh itu nabi. Dia bahkan menuduh Nuh itu gila dengan pengakuan kenabiannya. Dia menyebarkan kepada tokoh masyarakat apa saja ajaran Nuh itu, sampai dia mengatakan siapa saja yang menjadi pengikutnya Nuh. Ini yang sebenarnya dilakukan istrinya Nuh. Jadi bukan berselingkuh, bukan mabuk, bukan berjudi, bukan. Sedangkan dalam kasus Lot, yang dilakukan oleh istrinya adalah dia tidak menolak adanya kaum LGBT kalau bahasa sekarang, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Bahkan dia mendukung mereka. Salah satu bentuk dukungannya adalah ketika Lot ini kedatangan tamu yang sangat tampan karena itu malaikat, dia memberitahukan tentang kedatangan tamu yang tampan ini kepada kaumnya. Karena bagi kaum LGBT itu penampakan fisik ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi di mata masyarakat sebenarnya istri Nuh itu adalah pemberi informasi tentang munculnya aliran yang meresahkan masyarakat. Sedangkan dalam kasus Lot itu istrinya disebut sebagai pembela hak asasi manusia. Jadi bukan perempuan-perempuan yang cacat moral, sekali lagi begitu. Nah, tapi kenapa ini menjadi persoalan? Karena sejak menjadi nabi, tentu saja visinya menjadi berbeda. Ketika sudah menjadi nabi, maka visinya adalah menyelamatkan keluarga dari api neraka. Mewacanakan tentang surga, bagaimana melakukan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga. Sedangkan ketika sebelum menjadi nabi, tentu saja rumah tangga dijalani dengan urusan-urusan duniawi. Jadi kalau ada laki-laki menikahi perempuan, pertimbangannya bukan karena agama, maka pasti rumah tangga mereka nanti berjalan dengan ukuran-ukuran materi. Sudah nikah 5 tahun, kira-kira sudah bisa beli motor atau belum? Sudah bisa membangun rumah atau belum? Sudah berapa kali berkunjung ke tempat wisata? Sudah berapa kali wisata kuliner? Kemudian sudah berapa kali ganti baju baru? Pembicaranya seputar itu. Maka saya katakan kemarin bahwa keluarga Nuh dan Lot itu adalah keluarga yang berbahagia sebelum menjadi nabi. Buktinya apa? Buktinya punya anak. Nuh dengan istrinya punya 4 orang anak, dan Lot dengan istrinya punya 2 orang anak. Ini yang tidak terjadi pada kisahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Muhammad mengaku sebagai Nabi Allah, Khadijah sang istri adalah orang yang pertama kali mengimani. Jadi rumah tangannya Muhammad sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Nabi tetap baik. Karena apa? Visinya berjalan sama. Jadi kalau dalam bahasa sekarang begini, ada laki-laki wonogiri menikah dengan perempuan wonogiri juga. Ketika mereka menikah itu, kenapa kok perempuan itu dipilih jadi istri? Lebih karena pertimbangan duniawi. Ya, wajahnya cantik, dia sudah jadi pegawai negeri, jadi sudah punya penghasilan sendiri. Terus kemudian mungkin dia bapaknya seorang kepala desa mungkin, sehingga nanti saya bisa pansos, panjat sosial kalau jadi suaminya dia. Sedangkan perempuan ketika menerima laki-laki menjadi suaminya, itu pertimbangannya lebih karena fisiknya tampan, orangnya sudah mapan, sudah punya penghasilan bulanan. Jadi jarang di antara orang-orang wonogiri ini ketika mereka menikah yang dirembuk, yuk kita bicara soal visi ya. Saya menikahi kamu karena aku ingin masuk surga, maka yuk kita samakan bagaimana nanti perjalanan rumah tangga kita akan saling mendukung bisa masuk surga bersama-sama. Kayaknya bukan itu dari yang terjadi. Maka akan muncul perempuan pengajian pakai kerudung, tapi menikah dengan laki-laki yang tidak sholat. Akan muncul fenomena seperti itu.
Atau laki-laki yang datang pengajian rutin, tapi ternyata istrinya di rumah kemana-mana pakai baby doll. Jadi nggak bisa membedakan mana baju untuk tidur dan mana baju buat beli sayur gitu ya. Itu terjadi seperti itu. Dan mereka punya anak. Rumah tangga mereka nggak ada masalah. Karena pada waktu itu yang mereka pikirkan adalah setelah menikah punya mobil, setelah menikah punya rumah, setelah menikah bisa jalan-jalan, kulineran, ganti baju baru. Tapi nanti ketika salah satu di antara mereka sudah bicara tentang spiritualitas, agama, pasti sejak hari itu akan banyak konflik. Perhatikan firman Allah ini surat At-Taghabun ayat 2. Waladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Maka di antara kalian akan menjadi orang kafir dan ada di antara kalian yang menjadi orang beriman dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya cuma terbagi menjadi dua kelompok. Berkenaan dengan informasi awal kalian diciptakan. Jadi kalian hidup di dunia ini bukan lahir begitu saja. Tapi kalian diciptakan oleh Allah. Waladzi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Mendapatkan informasi ini maka manusia terbelah menjadi dua. Sebagian manusia kafir tidak menerima informasi itu. Sebagian mukmin. Jadi manusia itu cuma terbagi menjadi dua. Dia percaya bahwa dia diciptakan Allah dan dia akan kembali kepada Allah, atau dia tidak percaya. Nah, bagi yang percaya kepada Allah, maka apa yang dilakukan sekarang adalah untuk hari nanti. Jadi orang beriman itu hidupnya untuk hari nanti. Maka cerdas plus iman itu memikirkan nasib di akhirat. Jadi ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdas itu? Jawaban Rasul apa? Aktsaru bil mauti dzikron. Yang paling banyak mengingat mati. Dan yang kedua, wa ahsanu mimma badus tidada. Yang paling banyak persiapan itu hidup sudah mati. Jadi orang beriman itu hidupnya nanti, hidup untuk hari nanti. Sedangkan orang tidak beriman, karena tidak percaya ada hari akhir, berarti hidupnya untuk hari ini. Dua-duanya sama-sama takut mati. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Katakanlah, kematian yang kalian melarikan diri dari kematian itu. Jadi nggak orang beriman, nggak orang kafir, mereka takut mati. Tapi dengan alasan yang berbeda. Kalau orang beriman takut mati karena hidup ini adalah kesempatan mengumpulkan amal soleh, mencari bekal untuk menghadap Allah nanti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal dan sebaik bekal itu adalah takwa. Dan mereka takut mati karena dengan mati berarti kesempatan mereka untuk mengumpulkan bekal sudah berhenti. Dan mereka takut kalau bekalnya belum cukup. Sedangkan orang kafir takut mati karena kalau mereka mati berarti semua yang mereka miliki tidak bisa mereka nikmati lagi. Anda mau punya mobil klasik, mau punya tanaman rondo bolong sekaligus yang harganya tidak masuk akal itu. Ya karena daunnya aja bolong-bolong gitu. Itu kalau Anda sudah mati sudah selesai. Siapa yang menikmati? Anak Anda belum tentu. Bisa jadi sama anak Anda dijual. Jadi orang kafir takut mati karena dengan mati berarti berakhirlah kenikmatannya. Orang mukmin takut mati karena dengan takut mati berakhirlah kesempatan dia mengumpulkan amal soleh. Perhatikan ayat ini, di mana salah satu ciri kekafiran adalah persoalan urusan dunia. Zuyina lilladzina kafaru, telah dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir itu al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menganggap rendah atau menganggap hina orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir itu ciri-cirinya bahwa urip ya kudu bahas dunia, karena bagi mereka dunia itu indah. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada hidup sesudah mati, itu enggak menerima kenyataan. Jadi nek jenengan KTP ning Islam nikah ning sing durung bukur, dite orang untuk kelambiannya, dite orang nggo mangan enak, dite orang nggo bangun rumah. Kayak wong kafir kan. Karena hidup Anda cuma mengindah-indahkan dunia.
Begitu Anda beli mobil baru, Anda tidak persoalan suami Anda nggak sholat subuh. Padahal 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya orang beriman yang percaya itu. Jadi kalau Anda punya suami bisa belikan mobil baru, tapi nggak bangun sholat subuh, Anda tidak masalah. Berarti Anda gaya hidupnya gaya orang kafir, mengejar dunia, bukan mempersiapkan bekal untuk sudah mati. Maka ketika salah satu di antara mereka mengenal agama, kemudian mulai membicarakan tentang bagaimana kita selamat dari api neraka, tentu pembicaraan menjadi aneh bagi pasangannya. Ada laki-laki yang judulnya apa? Kepeksa krungu. Jadi terpaksa mendengar. Jadi ceritanya dia terdampar di sebuah masjid karena kehujanan. Nah, karena hujan mampir ke masjid. Lupa bawa mantel, jas hujan. Begitu sampai di masjid, sholat isya. Ternyata setelah selesai sholat isya, acaranya pengajian. Jadi ya ora tamu pengajian yang piye meneh. Wong nek arep metu wedi kudanan ndak masuk angin. Begitu duduk pengajian ditoni teh panas, tambah reso metu. Akhirnya pengajiannya saya yang isi. Temanya tentang keluarga sakinah. Saya bilang, Bapak, Anda adalah pemimpin keluarga dan Anda bertanggung jawab atas mereka. Jadi kalau Anda bekerja dari pagi sampai sore sampai malam untuk mencari uang demi keluarga, bagus. Anda cari uang untuk beli makan. Itu namanya Anda menyelamatkan keluarga dari kelaparan. Anda cari uang untuk membelikan pakaian, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari ketelanjangan. Anda cari uang untuk membeli mobil, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari jahilan tangan orang. Karena kalau naik kendaraan umum bisa saja istri Anda cantik itu jauh-jauh orang lain. Jadi salah satu pertimbangan kenapa kita beli mobil, agar kalau kita pergi keluarga kita aman dari gangguan tangan-tangan jahil. Kalau Anda cari uang untuk beli obat, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari sakit. Kalau Anda cari uang, kemudian pulang ke rumah, bangun rumah yang bagus, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari panas dan hujan. Begitu panas masuk rumah, hujan masuk rumah, selamat. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa tugas yang paling penting bagi Anda adalah menyelamatkan keluarga dari api neraka? Itu lebih lama. Juga bapak-bapak ini kan jadi kaget gitu. Makanya dalam Al-Quran ada ayat anfusakum wa ikum naro, jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Itu selama ini nggak pernah terpikir bagi dia. Jadi banyak laki-laki berpikir golek duit. Padahal itu intinya cuma buat makan, buat beli pakaian, buat bangun rumah, beli mobil. Itu bukan menyelamatkan dari api neraka. Maka begitu sampai di rumah, dia mencoba mengingatkan istrinya. Dek, mulai besok kalau keluar rumah pakai baju yang sopan, lengan panjang, syukur pakai jilbab. Istrinya kan bingung, wong sudah 15 tahun jadi istrinya punya anak 5 nggak pernah bahas itu kok. Sambil menatap suaminya dengan aneh mengatakan, Mas, ini saya Jumat atau salah minum obat? Jumat pakai sesuatu loh Mas. Ini lagi malam Jumat. Kok tanda-tandanya gila sudah muncul hari ini gitu. Aku udah dibojo pirang puluh tahun bahas masalah kerudung, atau masalah agama. Tiba-tiba saya kira ceramah kok jadi ustaz dadaan gitu. Aneh, mulai bertengkar hari itu. Atau suaminya yang tidak paham agama, istrinya ikut main ke rumah temannya, aku lagi mau mbak, ya saya sekalian makan pengajian. Begitu di pengajian, bahasnya juga keluarga. Ibu, kalau Anda memang cinta sama suami Anda, sayang sama suami Anda, berharaplah kebersamaan. Tapi kebersamaan yang paling panjang adalah ketika Anda nanti bisa masuk surga bersama-sama. Jadi kalau kebersamaan seperti ini, Anda makan bareng, minum bareng di tempat wisata, di foto cekrek, terus ditulis di bawahnya, bersamanya jangan cepat berlalu. Akan berlalu. Anda berharap tidak berlalu, tapi akan berlalu. Kalau Anda menulis kebersamaan ini agar jangan cepat berlalu, itu satu-satunya cara Anda masuk surga. Karena di sana Anda akan kekal selamanya, nggak akan pernah berpisah lagi. Begitu pulang sampai di rumah, merenungkan nasihat saya, dan sholat ketika subuh terdengar, adzan dia membangunkan suaminya, Mas, Tani sholat subuh, kok sholat Thomas?
Padahal 15 tahun sudah dibobojuan di anak lima ora salat ra masalah yang penting duitnya lancar. Mulai hari ini ngomong mbok salat to Mas. Kan suaminya jadi aneh, kok dadi ngomong kaya ngono to? Itu masalah pribadi, sholat rasa nggak dipaksa-paksa. Aku loh itu hidayah berlipat mau ngarep marah mampir mau. Sudah capek. Mulai hari itu mesti terjadi pertengkaran. Pamit pengajian lain tuh, ngambil jilbab lain tuh. Kalau yang perempuan yang ngaji, kalau yang laki-lakinya ngaji, yang perempuan juga sekolah ngaji yo. Terus anda tak maksa-maksa aku supaya kerudungan kayak orang Arab baik. Sudah mulai bertengkar. Nah ada yang sampai bertengkar itu kemudian memutuskan berpisah. Ustaz, saya nggak bisa memutuskan pernikahan karena suami saya nggak soleh. Akhirnya apa mereka berpisah? Lah mereka berpuluh-puluh tahun menjadi suami itu bangun rumah itu apa? Setelah jadi rumahnya malah mereka bercerai. Kenapa? Karena sudah tidak sevisi lagi. Maka untuk yang belum menikah, besok kalau kamu menikah, pilih suami karena agamanya, pilih istri karena agamanya. Jadi kalau ngomong adinggah dalam rangka masuk surga, kayak nyambung. Jangan kau ulangi kesalahan kakak kamu dan bapak-bapakmu. Mereka sudah menyesal karena salah kemarin itu. Ini kan banyak yang kemarin waktu menikah tidak mempertimbangkan masalah agama kan? Nah, nikahin mergo dhek SMP manis nek bikin di HP yo ora enak kok. Jadi ini kemarin kesimpulan dari pertemuan kemarin bahwa ketika kita menikah dan kita tidak membahas masalah visi pernikahan itu adalah bom waktu. Suatu saat nanti itu akan meledak. Dan saya sudah bertemu dengan banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Wes orang nyambung, yang satu sudah bahas tentang surga neraka, dosa dan maksiat. Yang satu dia angler, wae pengen di rumahannya. Wes 50 tahun saya pengen mulai si ake. Ngomong apa coba? Ake itu punya 2 miliar dibuat paling 20 juta. Bersuton nulis gitu loh. Belinya 2 miliar, lakunya cuma 20 juta sekarang dijual. Wong Maret bilang, ya 20 juta, tapi dan tuh punya 2 miliar mas. Kejadian kayak gitu, nggak jauh-jauh dari sini. Nggak tahu orangnya dari sini atau tidak. Tapi istrinya kemarin cerita, gimana suami saya sudah seumuran ini masih bahas tentang akid, sudah masih bahas tentang hobi-hobi yang mahal. Oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya begini. Ya Ustaz, itu kan keluarga yang visinya tidak sama. Sekarang kalau visinya sama, sama-sama orang pengajian, yang laki-laki berjilbab, yang perempuan berkerudung, apakah mungkin terjadi masalah? Ya mungkin. Apa yang menjadi sebab bagi orang-orang yang sudah punya visi yang sama pengen masuk surga dalam hal munculnya konflik di antara mereka? Apa? Muasyarahnya tidak ma'ruf. Jadi dalam Islam ada perintah al-muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan pasangan dengan baik. Memperlakukan pasangan dengan baik. Nah, ketika perlakuan kita kepada pasangan itu tidak baik, maka muncullah perasaan tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman. Karena itu di dalam Islam ada perintah untuk muasyarah bil ma'ruf ini. Dan ini menjadi salah satu penyebab terbesar munculnya banyak konflik dan perceraian. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dengan kalimat ini. Idza hasalatil mu'asyaratu baina zawjaini bil ma'ruf fa inna dzalika abqa lil mawaddati bainahuma wa atamul ni'mah wa kam min firaqin husila bisababi adamil mu'asyarah bil ma'ruf fa idza taqallaha kullu wahidin minhuma wa asyara al-akhara bil ma'rufi wa atahu haqqahu al-wajib alaihi hasala bidzalikal khair wal barakah. Apabila pergaulan antara suami istri terjalin dengan baik, maka yang demikian akan lebih melanggengkan kecintaan antara keduanya dan menambah sempurnanya kenikmatan. Berapa banyak terjadi perceraian karena tidak adanya pergaulan yang baik. Maka bila masing-masingnya bertakwa kepada Allah, saling mempergauli pasangannya dengan cara yang baik dan menunaikan haknya yang wajib atas dirinya, maka dengan itu akan tercapai kebaikan dan barokah. Namun bila di antara suami istri sering terjadi pertikaian, maka engkau akan mendapati sebab terbesarnya adalah tidak adanya pergaulan yang baik di antara kedua. Jadi kalau sama-sama orang ngaji, sama-sama pengen masuk surga,
bisa jadi rumah tangganya tidak nyaman, muncul konflik karena pergaulan di antara mereka tidak makruf, muasyarahnya tidak makruf. Karena itu di dalam Al-Quran ada perintah untuk memperlakukan anggota keluarga dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah atau pergaulilah mereka, istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi ada perintah untuk memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Karena perasaan sakinah, mawaddah warahmah itu adalah hal-hal yang ada di dalam hati manusia. Jadi ketika hati manusia itu terganggu, maka muncul perasaan tidak nyaman. Dan apa saja yang membuat hati manusia itu terganggu, ternyata dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dari ayat ini, wa asyiruna bil ma'ruf ini, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan kalimat seperti ini. Aytoyibu aqwalakum lahunna wa hasinu af'alakum wa yahatikum bihasbi qudratikum kama tuhibbu dzalika min hafafal anta biyamillah. Maksudnya perlakukanlah mereka dengan baik adalah toyibu aqwalakum lahunna. Perbaikilah ucapan kamu kepada mereka. Jadi hati kita itu bisa sakit gara-gara ucapan. Suami Anda berjenggot, istri Anda berjilbab bahkan bercadar, tapi nek omongane ora penak tetap mari ati ora penak. Ada omongan itu yang merendahkan, ada omongan itu yang menganggap tidak ada omongan itu yang mencaci maki. Misalnya begini, ada laki-laki yang sedang duduk, kemudian mukanya cemberut. Si istri datang sambil mengatakan, "Karena apa Thomas kok menurut buat cerita para aku, so pengerti aku nanti bisa memberikan solusi." Yang laki-laki menengok dan bilang, "Apa iso ngomong sama sekolah bodoh, wis meneng wae sak takon-takon gak malah cuman." Coba. Anda punya pasangan kayak gitu terus orang makjeluk gitu loh, berarti aku dianggap direndahkan. Terus, dek engko ada anak dewi sekolah sing apik. Apik maksudnya piye? Sing larang SPP ne, pokoke iso golek duit, perang semak terus kaya ngono. Anda kan direndahkan kemampuan. Anda sedang semangat-semangat mencari nafkah, istri Anda malah bilang seperti itu. Yakin? Meskipun suami Anda berjenggot, nek ngomong kaya ngono, pengen tak jedil gitu. Itu omongan yang merendahkan. Ada omongan yang menganggap tidak ada. Ya, ada seorang istri yang maaf, sudah punya pekerjaan, diterima di satu perusahaan, kemudian punya anak buah, sehingga gajinya baik. Qadarullah si suami sedang menempuh residen, jadi menempuh dokter spesialis. Jadi masih dari kuliah lagi, belum punya penghasilan. Pada suatu hari si istri ini beli barang-barang di mall, kemudian dibawa pulang. Si suami merasa kok kayak gini, tuku barang kok yo raja ajak wong saya itu suaminya. Maka dia bilang, "Barang belanja to, Dik." "Yo yo nang ngene iki yo blonjo, mosok yo tuntuman pemerintah yo ngene." Mereka kan sarden atau sembako gitu, mosok barang-barang tuntuman pemerintah. Lombok nek blonjo iki yo ngajak-ngajak aku, wong aku yo bojomu. Lah kok ndak ngajak aku wong dedekku dhewe? Ini saya ngomongin mau cibapan. Terus saya coba, kalau saya menjelaskan kepada Anda satu kata pramugari, apa yang ada di benak Anda? Cantik, langsing, pinter, tinggi. Jadi nganti orang mau pacaran ini, berarti dulu dia jadi pramugarinya nyokok. Kenapa? Ya harus tinggi lah. Karena Anda kalau naik pesawat itu ada namanya bagasi kabin. Anda masuk ke dalam pesawat, Anda bawa barangnya ditaruh di atas. Dan itu tugasnya mereka. Anda tinggal duduk aja, kasihkan mereka ngatur. Itu tempatnya di atas. Lah naik pramugari cendek,
dijunjung. Berarti viral penumpang junjung pramugari gitu. Maka pramugari harus tinggi untuk bisa menempatkan barang-barang itu, karena itu tugas mereka. Mereka dibayar mahal untuk melakukan tugas seperti itu, melayani penumpang. Pramugari harus pintar, iya. Karena tidak semua penumpang bisa bahasa Indonesia, tidak semua penumpang bisa bahasa Inggris, tidak semua penumpang bisa bahasa Mandarin misalnya. Jadi pramugari meskipun sepatah dua patah, dia harus bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Bahkan kadang-kadang bahasa daerah, menurut muga kaji wong ngono gede desa ono sosok bahasa Indonesia nang mudeng. Saya itu kalau ngisi pengajian ibu-ibu di desa itu protes nggak bahasa Indonesia, untuk campur nggak bahasa Jawa. Nek murni bahasa Indonesia mereka tidak mudah. Pramugari harusnya langsing, iya, karena jalan yang ada di tengah pesawat untuk menuju ke toilet itu sempit. Dan nek pramugarinya gemuk, jangan salah pipis, terhalang. Penumpang ngompol gara-gara terhalang pramugari gemuk, lebih coba beritanya kan enak banget. Terus nanti kan naik pesawat itu kadang-kadang turbulensi toh, pas ada masuk ke awan atau pas hujan itu kan kadang dededek. Itu bagi orang yang nggak pernah naik pesawat itu suasana sangat menakutkan, Pak. Kayak tiba-tiba, tiba mesti mati pesawat itu. Karena yang ketiba pesawat mendatur hanya pasti mati. Makanya sing ra tau salat bareng nek pas menunggu langsung astagfirullahaladzim. Coba selamatkan hamba-hamba berjanji lainnya akan sholat selamanya. Semua nunggu gak percaya wis. Lah nek dalam keadaan dia takut ngono kuwi sing mara pramugari cantik kan ya lumayan. Tenang Bapak, ini turbulensi normal. Sebentar lagi cuacanya kalau sudah baik tidak seperti ini, sabar ya. Tetap eratkan ini apa namanya sabuk pengamannya gitu. Tapi nek wis mati sing toko rupane elek kan nambah penakut gitu kan. Jadi saya pernah didatangi pramugari dan dia maskapainya bukan maskapai Indonesia, maskapai Perancis. Jadi yang datang tempat saya sekarang cantik, tinggi, ya, kemudian pintar. Langsung dia cerita, Ustaz, saya dulu ketemu dengan laki-laki yang sekarang jadi suami saya. Baru ketemu pertama, saya sudah mengatakan dalam hati saya, inilah laki-laki yang saya cari dalam hidup saya. Setelah itu saya berdoa kepada Allah, sholat istikharah, dilanjutkan dengan sholat hajat, dilanjutkan dengan berdoa 3 bulan. Kecuali sedang saya bilang, Mbak kokean. Istikharah ki ping 3 bae. Mosok nganti 3 sasi apa Gusti Allah itu butuh banget nanti takoni nganti 3 sasi ra jawab gitu. Istikharah ping 3 wae. Lah ngopo nganti 3 sasi? Oh gitu Ustaz, saya nggak tahu kok. Jadi banyak orang tuh menganggap kalau istikharahnya lama itu berarti baik, tidak, malah tambah bingung. Begitu istikharah, dilanjutkan sholat hajat, dilanjutkan doa. Doanya geroro, ya Allah jadikanlah dia suami saya, atau ya Allah jadikanlah saya istrinya. Ya podo toh. Mbok pitu ya podo, ya Allah jadikanlah dia menantu bapak saya. Ya Allah jadikanlah dia kakak ipar adik saya. Ya Allah jadikanlah dia om keponakan saya. Ya podo bae. Qadarullah. Akhirnya dia menikah dengan laki-laki itu. Dia bilang ini mimpi yang jadi kenyataan. Saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Bagaimana saya bisa menikah dengan laki-laki yang sejak awal saya inginkan. Maka 7 tahun saya mengabdi kepada dia. Saya nggak bekerja, saya di rumah. Apapun saya lakukan untuk membahagiakan suami. Sampai setelah 7 tahun kami belum punya momongan. Akhirnya saya minta kepada suami untuk cari kesibukan. Akhirnya dia daftar jadi pramugari itu. Jadi boleh dikatakan saya betul-betul memuja suami saya. Sampai pada suatu hari saya diajak suami pulang ke kampung halaman. Waktu itu kita sedang makan bareng dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian adik ipar saya bertanya, Mbak, arep pelunasan? Loh saya bingung, lah orang kita kok melunasi apa? Loh, jangan orang ngerti toh. Kemarin ada salah satu keluarga kita yang butuh uang. Akhirnya keputusannya jual rumah. Nanti tawarkan ke keluarga dulu, sebab nanti lu tawarkan ke orang lain,
Maka ada orangnya di antara keluarga besar, itu kan jadi aneh. Kan di kampung-kampung itu kan ngarepe burine saking sing ya Pak D, Pak Le, kan ngono gitu, Pak. Nah, tiba-tiba ada orang lain yang bukan hubungan keluarga itu kan jadi aneh. Jadi begitu kemarin ditawarkan, Mas, maksudnya suamimu, mas saya itu yang membeli. Dan kemarin sudah kasih DP, down payment, uang muka, tinggal pelunasan. Tak pikir sekarang datang untuk melunasi. Terus ditutup dengan kalimat beracun. Ya mosok sak desa wis ngerti nek bojomu tuku omah, kowe bojone ora ngerti. Kan kalimat beracun itu. Betul. Ketika saya mendengar kalimat seperti itu, saya tuh bingung. Mau bagaimana, mau senyum alasannya apa, mau nangis kenapa, mau merengut apa, menatap siapa. Akhirnya saya itu nek cara wong dhisik itu linggih meneng kaya kethek ketuluk. Bingung sampean. Begitu pulang ke Jakarta, sepanjang perjalanan mereka bertengkar. Ya Allah, Mas, aku ki bojomu, kowe ki tuku omah ora tuku permen. Ora 1000 orang, ini ratusan juta. Masa semua orang sudah tahu? Saya loh istrinya itu nggak tahu. Jadi aku ki penting apa ora tau kanggo uripmu. Kalimatnya kan kaya sinetron tuh tadi. Sejak itu saya tidak bisa lagi mencintai suami seperti itu. Karena saya ternyata tidak dianggap ada dalam kehidupannya. Ketika dia mengambil keputusan penting, saya tidak pernah dilibatkan. Ini namanya kok tidak dianggap. Jadi suami Anda boleh berjenggot, istri Anda boleh berjilbab. Neng memang omongannya merendahkan, omongannya nganggep kaya ora ono, omongannya ngonek-ngonek kejane kewan metu kabeh, tentang ndak main sekolah jurusan biologi. Jadi nang tetep ora penak. Maka apa? Perbaikilah ucapan kamu, karena ucapan itu bisa membuat hati ini sakit. Yang kedua bahwa hasinu af'alakum wa hatikum. Ya. Yang kedua adalah perbaikilah af'al, perbuatanmu. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu bisa membuat pasangan kita menjadi tidak nyaman. Misalnya apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Begitu ada masalah, mukul. Ada yang tidak mukul. Saya pernah ketemu kasus begitu, seorang dosen. Dia kalau marah sama istrinya, tidak mukul istrinya, tapi dia mukul dirinya sendiri. Bahkan dia bentur-benturkan kepalanya ke dinding. Jadinya jerit-jerit, bukan karena dipukul, karena melihat suami seperti itu. Ada yang tidak mukul dirinya, tidak mukul istrinya, tapi banting barang-barang. Nah, nusuk, piring gelas, dia cukup langsung disopreng. Itu anak-anak tetap jadi jerit-jerit di situ. Ada bahkan saya ketemu kasus orang dipukul. Ini ngeloro hatinya digawa mati, Pak. Jadi ada seorang istri ketika bertengkar dengan suaminya, saya nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi kejadiannya berakhir dengan suami meludah di muka istri. Maaf diludahi lah, orang loro toh jane malah geli-geli pliket toh jane. Tapi dia bilang sama suaminya, Mas, ojo mbok baleni. Iki ra bakal tak laleke seumur hidupku. Nek kowe pisan baleni, awas. Jadi Anda punya suami berjilbab, punya istri yang pakai jilbab, kalau kelakuannya seperti itu nggak nyaman toh, Pak. Anda di rumah sudah nunggu suami pulang cuma mandi makan, habis itu pindah yang teras buka handphone WA karo mantane. Tak jadi dijenggote tenan. Anda pulang ke rumah, istri Anda nggak menyambut, nggak senyum, nggak bikin kantek, kayak rupanya rapate ayu, jengkel orang kayak ngomong gitu. Ini perbuatan tidak bagus. Maka apa? Perbaikilah perbuatan kamu, karena perbuatan itu bisa membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, yang ketiga adalah wahasinu hayatikum, dan perbaikilah penampilanmu. Jadi ternyata ada rumah tangga itu tidak nyaman karena penampilan pasangan. Saya pernah didatangi seorang ibu yang sudah menikah 3 minggu, tapi belum mau melayani suaminya. Saya tanya, loh, kenapa kamu tidak mau melayani suamimu? Bukankah dia suamimu, halal secara seksual? Dan salah satu tujuan menikah itu untuk menghindari perzinahan. Lagi pula kalau istri itu dipanggil suaminya untuk melayani di atas tempat tidur dan tidak mau, itu dilaknat malaikat sampai subuh. Lah kowe wis 3 minggu dilaknat ping pira?
Kenapa kamu tidak mau melayani suami? Dia jawab, lah pripun nggih Pak Ustadz, nek omong-omongan kalih bojo kula niku ababe mambu. Jadi saya tuh kalau ngomong saja harus jaga jarak biar tidak tercium aroma itu, apalagi dekat. Lah nek orang berhubungan suami istri kan dekat banget toh. Saya nggak bisa bayangkan, saya omong-omongan saja terganggu. Tiba-tiba saya ingat pengalaman yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya pernah diminta ngisi pengajian tabligh akbar di salah satu kota di Jawa Barat. Kira-kira 8 jam perjalanan dari Solo. Dan salah satu panitia adalah teman saya dalam dakwah yang sudah 7 tahun lebih tidak ketemu. Anda bisa bayangkan, bertemu dengan aktivis dakwah 7 tahun sudah tidak ketemu. Banyak cerita yang bisa dibagi. Maka saya membayangkan ini akan menjadi pertemuan yang sangat menyenangkan. Betul, saya diambil dari tempat transit, kemudian dibawa ke tempat tabligh akbar. Teman saya itu sudah daplang aja. Ahlan ya Ustaz, kaifa haluka? Langsung rangkulan cipika-cipiki. Langsung ngomong, bagaimana kabar? Senang. Saya langsung, bagi ampun kok yang ini. Dan dia tidak menyadari itu. Tidak menyadari itu. Jadi tidak ada apa-apa gimana? Bebaskan hamba dari penderitaan ini. Jadi saya bisa bayangkan kalau istri ke suami atau suami ke istri, saya ketemu teman aja begitu. Makanya dalam Islam maaf, kan makruh toh kalau kita habis makan bawang, makan pete, makan jengkol dan hal yang berbau untuk pergi ke masjid. Bahkan ada hadis mengatakan laulam asyqa ala ummati la amartu bisiwakin nadri. Seandainya aku tidak akan memberatkan umatku, maka akan perintahkan mereka untuk gosok gigi dengan siwak setiap kali akan wudu. Jadi nek jenengan di salat ekur 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nanti minimal wong Islam itu gosok gigi ping 5. Minimal. Jadi sebelum bab sabar kenal odol, kita sudah disuruh gosok gigi dengan siwak. Dan siwak itu lebih enak daripada odol. Semriwing. Ada min-minnya begitu. Jadi nanti pulang dari sini jangan ini. Dengan semaput, awas. Awas. Jadi apa? Bau mulut itu mengganggu. Terus pernah kejadian pada zamannya Umar bin Khattab. Ada seorang ibu yang membawa suaminya kepada Umar dan mengatakan, saya tidak mau dengan suami saya. Saya baca kisah ini dalam kitab Tuhfatul Arus. Kemudian Umar bin Khattab melihat laki-laki ini dan paham. Oh iya, karena laki-laki ini jenggot sama rambutnya itu nggak dirawat, nggak dirapikan. Terus memang juga penampilannya tidak terawat. Akhirnya Umar bin Khattab menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk meragat laki-laki ini. Dirapikan jenggotnya, dirapikan rambutnya, mandi dan macam-macam. Kemudian dibawa lagi ke istrinya itu. Sama Umar bin Khattab suruh jauhi istrinya. Begitu jauh istri ini marah karena merasa itu orang aneh, orang asing. Itu mahram, ngomong datanya kenyang gitu loh. Tapi sambil lihat wajahnya, begitu lihat wajahnya, kok kayak kenal. Ternyata apa? Suaminya. Akhirnya dia bilang sama Umar bin Khattab, nek suami saya begini, saya mau. Jadi wonge podo, adus karo ratus ki beda. Wonge podo, sikatan karo ora ki beda. Wonge podo, ya, kulit dipotong apa ndak itu beda. Sampai yang namanya Kenapes itu mengatakan, ini la atazayyan li zaujati. Saya tuh dandan loh untuk istri. Rasul mengatakan salah satu yang beliau sukai di dunia apa? Parfum minyak wangi. Jadi wong Islam ki tibake ya resikan lho, Mas. Penampilan boleh berjenggot, tapi kok sarungnya kaya wis nepil gitu ya. Orangnya bisa pakai jubah, tapi kok rupanya coklat apa putih ya, nanti aku bingung gitu. Adik saya pernah ikut yang namanya sholat taraweh 1 juz di Masjid Istiqlal di Sumber. Itu pelopor sholat 1 juz di Solo ketika taraweh, dan itu mulainya jam 11 malam.
akhirnya karena dia siang hari banyak kesibukan, anak-anak belum tidur, akhirnya dia ngikutnya malam itu. Saya ikut tarawih yang dimulai jam 11 malam. Ya Allah, suaranya merdu, berasa sholat di Madinah. Jadi nanti akan khusyuk, akan sangat menghayati karena pemerduan suara itu. Saya berjejer, di samping saya seorang perempuan pakai baju hitam bercadar. Ya, saya merasa tenang, ini perempuan soleha. Allahu Akbar. Mulai mendengar suara merdu itu, serat, sambil meminta. Begitu dia bergerak gitu, ambune nih. Jadi saya tuh bingung, ini Madinah atau tempat sampah? Suaranya Madinah, aromanya tempat sampah. Saya mikir, apa yang nek kambine iki sampun kuwi ora tau ganti to Mas. Eneng to wong ngono kuwi pengajian. Eneng. Lah nyatane dadi sampingmu kuwi tok gitu. Jadi ternyata maaf, Islam sangat detail memperhatikan bagaimana memperbaiki rumah tangga, sehingga masalah memperhatikan penampilan saja itu dibahas. Kalau kita merujuk kepada teks Kasir, jadi minimal 700 tahun yang lalu, Wonogiri itu jadi akhir jadi Wono tok, alah tok wis. Itu sudah menulis kitab ini dan mengatakan di dalamnya cara bergaul dengan pasangan adalah menjaga omongan, menjaga perbuatan dan menjaga penampilan. Bihasbi kudratikum, menurut kemampuanmu. Menurut kemampuanmu. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu di sini minimal gosok gigi, mandi, keramas. Jadi kalau Anda mendengar istilah mandi wajib, itu adalah mandi keramas. Orang bangsa Barat belum kenal sabun, kita sudah dikenalkan kan konsep mandi janabah, mandi keramas. Jadi minimal itu. Kalau nanti punya uang buat beli parfum, yaitu bonus. Jadi uang Islam itu resian gitu loh. Orang rupanya ngelemon kayak tepung dadi bakwan loh nanti. Bedanya ngelemon karo blowing apa coba? Jadi nanti yang mengganggu kehidupan rumah tangga bagi aktivis dakwah bukan perbedaan visi, enggak, sudah selesai. Anda bertemu di medan dakwah dan Anda betul-betul ingin membangun keluarga yang bervisi masuk surga. Tapi kalau nanti terjadi persoalan dalam rumah tangga Anda, maka penyebabnya adalah ucapan-ucapan Anda atau pasangan yang tidak enak didengarkan. Perilaku-perilaku kita atau pasangan yang tidak menyamankan. Atau penampilan kita yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi lakukanlah itu. Perbaikilah ucapan kamu, perbaikilah perbuatan kamu, dan perbaikilah penampilan kamu. Sesuai dengan kemampuanmu, bihadri kudratikum. Jadi tidak usah memaksa. Kalau punya uang buat beli parfum, ya silahkan. Toh parfum juga beraneka ragam harganya. Kemarin saya ketemu sama suatu imtihan. Dia bilang ada parfum harganya 6 juta. Mau beli Mas? Enggak. Enggak punya uang. Ya sih gue, lagi petang yuto, enggak. Gaji pirang sasi petang yuto. Untuk parfum toh, wangi awake, keren dompete kan gitu. Tapi kan ada yang cuma 50 ribu, ada yang cuma 10 ribu juga ada. Ya. Gosok gigi, keramas, mandi, minimal seperti itu. Nah kalau nanti mau parfum dan lebih dari itu, monggo. Bihasbi kudratikum. Terus lanjutannya begini. Kama tuhibu dzalika minha. Sebagaimana kamu menyukai hal itu darinya, dari istrimu. Jadi kamu senang kalau istrimu ngomongnya enak. Anda sudah, istilahnya, sudah nyari nafkah dengan susah payah. Itu seringkali pulang ke rumah sore hari hasilnya tidak banyak. Begitu Anda hasilnya tidak banyak, masuk rumah ditanya, Mas, piye dodolane dina iki? Terus Anda ngomong lah, piye Dek, payune gur 20.000, sing 10 tak nggo tuku nasi makan siang, sing 10 tuku bensin. Anda kan pengen toh omongan yang enak, yo sabar yo Mas. Wong jenenge rezeki iki yo sangkan paran. Nek saiki lagi sithik yo ujian. Rapopo kok Mas, aku ndak sak durung dadi bojomu yo kudu poso Senin Kamis.
Jadi besok rapopo lah, merupakan tradisi sebelum menikah gitu. Sabar, besok usaha lagi ya. Anda kan pengen toh istri ngomong yang baik seperti ini. Daripada Anda ngetuk pintu, Assalamualaikum salam. Ayo piro? 20.000. Endi dite? Ya wis ora ono 10.000 nggo tuku bensin, 10.000 nggo mangan. Kesamule. Anda tidak ingin seperti itu, maka jangan lakukan seperti itu kepada istri Anda. Maksudnya begitu. Anda tidak ingin diabaikan oleh istri, maka jangan mengabaikan istri. Anda ingin istri cantik wangi, maka istri Anda juga pengen Anda itu ya seger wangi gitu loh. Dari kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kamu menyukai hal-hal itu dari mereka, dari istrimu, omongannya, tindakannya dan penampilannya. Fafal anta biha mithlah, lakukanlah yang seperti itu kepadanya juga. Jadi ini konsep keseimbangan. Jadi sekali lagi, dua persoalan yang paling mendasar yang akan memunculkan masalah di dalam pernikahan adalah satu, ketika visi pernikahannya tidak sama. Jadi kalau Anda belum menikah, berarti nanti harus mencari orang yang visinya sama agar Anda tidak dicapek-capekkan oleh persoalan tidak penting. Kemudian bagi yang sudah menikah, berarti itu menjadi materi dialog. Kenapa Anda selama ini bertengkar terus? Karena dengan mengajak swarga bojone ora. Persoalannya tuh di situ. Nek gue udah rampung, mesti akan padu terus. Minggu loh jenengan pasanya pengajian apa pengajian kono, aku Car Free Day, orang cocok. Di hari Minggu banyak sekali tawaran. Anda mau datang kemana sesuai dengan akidah yang Anda pilih. Nek akidahnya akhirat ya pengen menambah amal soleh. Nek akidahnya dunia pengen seneng-seneng. Nah, kalau ternyata kita merasa saya dan pasangan visinya sudah sama, wong ketemunya di majelis pengajian, maka berarti yang Anda koreksi adalah omongan, perbuatan, dan penampilan. Ini 3 faktor yang bisa membuat seseorang hatinya menjadi sakit, dan ketika sakit itu menjadi tidak sakit. Ya. Jadi seperti itu. Islam memetakan hal-hal seperti itu. Jadi kalau Anda nanti memahami hal ini, oh, ya Tuhan yang masalah karo bojoku masalah apa? Kalau dia tiba gadok visinya, ya sudah diperbaiki di situ. Oh, ora tiba omonganku atau omongan bojoku saling tajam, saling menyakiti. Oh, ternyata perbuatan kami saling tidak peduli, sibuk dengan urusan masing-masing. Oh, ternyata kita itu nggak pernah menjaga penampilan. Ya sudah, perbaikinya di situ. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi tema keluarga itu ternyata asik. Kenapa? Karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, justru karena berkaitan dengan sehari-hari itu, yang tersinggung mesti oke, gitu. Jadi maklo mas, malah kan gosok gigi bojo males ngono kuwi. Tekan omah padu dewi-dewi. Begitu seterusnya. Itu saya kembalikan ke Pak Heru. Saya minta maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, warahmatullah. Mohon bersabar dulu ya. Nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Namun demikian sebelumnya karena waktu ini jadi sesuai dengan kesepakatan kami, saya sempat beli ke belakang ketemu beliau-beliau dari pihak aparatnya. Kita sepakati jam 9 selesai. Jadi mohon maaf kalau pertemuan kita dengan keterbatasan itu mungkin belum maksimal. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini demi kita bisa terus ngaji, kita terus kajian seperti ini. Ya, dan kita juga mohon dengan sangat, kami minta dengan sangat untuk jaga protokol dan penuhi aturan-aturan yang kita sepakati ya dengan pihak keamanan. Terus kemudian kami sampaikan mengingatkan untuk kajian pekan depan nanti insya Allah bersama Ustaz Mas'ud, monggo jamaah yang belum rawuh belum hadir diajak mawon ya insya Allah ya dengan protokol